Bab 1066. Kekejaman keluarga kekaisaran. Mendengar ucapan Kun Long, raut wajah Shah Long dan Agung Long tampak sangat pucat. Di 4 wilayah perang besar, 9 kontinen wilayah perang dan juga beberapa kota utama wilayah perang, sekiranya juga ada puluhan. Tapi di antaranya ada 4 perbatasan yang paling kuat. Sedangkan dari keempat perbatasan ini, yang paling kuat adalah perbatasan utara. Bahkan untuk pelindung perbatasan utara, itu semakin menjadi sesuatu yang tidak diketahui orang-orang. Selain beberapa kekuasaan elit Kyushu, siapa lagi yang mengenalinya? Meski begitu, selain tokoh inti pusat wilayah perang dan juga jenderal perbatasan utara, orang yang pernah bertemu dengan Jerry yang juga tidaklah banyak. Bahkan juga hanya beberapa kepala keluarga kekaisaran saja yang pernah menemuinya. Kun, hal ini sangat penting bagi keluarga kekaisaran Long. Kamu yakin, Jerry yang itu undefeated yang si pelindung perbatasan utara? Shah Long bertanya dengan serius. Agung Long juga menggertak gigi memandang Kun Long. Kun Long mengangguk, aku yakin. Padahal kamu tidak pernah menemui pelindung perbatasan utara, dan juga tidak pernah bertarung dengannya, mengapa kamu bisa begitu yakin kalau orang itu adalah seorang pemuda berusia 28 tahun? Shah Long menggertak gigi bertanya dengan tidak terima. Ia itu pendekar dari perbatasan utara, dan kebetulan pelindung perbatasan utara itu adalah seorang pendekar muda. Ia pun mudah sekali membunuhku dengan sebatang ballpoint. Sekarang, kamu kasih tahu aku, kalau ia bukan pelindung perbatasan utara, lantas siapakah ia? Dan juga, kata orang, di bawah pelindung perbatasan utara ada 9 raja perbatasan utara. Ke-9 orang tidak memiliki kemampuan yang mencapai setengah langkah ke alam dewa, kebanyakan dari mereka adalah alam raja tahap tengah dan tahap akhir, tapi ke-9 raja ini malah bisa memunculkan daya tarung setengah langkah ke alam dewa. Sedangkan yang sebelumnya pernah bertarung dengan Yang Mulia adalah anak buahnya Jerry Yang, bahkan jauh lebih mudah dari Jerry Yang. Awalnya mereka juga hanya memiliki kemampuan alam raja tahap tengah, namun mereka juga sudah bisa memunculkan daya tarung setengah langkah ke alam dewa. Setelah itu, kemampuannya menerobos alam raja tahap akhir. Sedangkan saat ini, ia sudah memunculkan daya tarung alam dewa tahap awal. Kalau begitu, coba kamu kasih tahu aku, kalau Charles Ma ini bukanlah salah satu anggota dari 9 raja perbatasan utara, lantas siapakah ia? Kun Long lanjut bertanya. Setiap kata-katanya bagai palu besar yang langsung menghantam keras dada Agung Long. Shah Long juga langsung terbengong di tempat. Rumor yang diceritakan Kun Long ini, bahkan 5 keluarga kerajaan besar juga belum tentu tahu jelas, tapi bagi keluarga kekaisaran, mereka malah sangat paham. Jerry Yang dan Charles Ma adalah pendekar yang sama-sama berasal dari perbatasan utara. Sedangkan Charles Ma yang berada di alam raja tahap tengah sudah bisa mengeluarkan daya tarung setengah langkah ke alam dewa. Segala ini sudah menunjuk pada sebuah kenyataan, bahwa Charles Ma adalah salah satu anggota dari ke-9 raja perbatasan utara, sedangkan Jerry Yang adalah pelindung perbatasan utara yang diketahui orang-orang, undefeated Yang. Ternyata seperti itu. Wajah Shah Long terlihat pucat. Awalnya sebelum datang ke kota Yan, ia ingin menunjukkan kemampuannya dan bersiap membantu Agung Long membalas dendam kepada Jerry Yang setelah tiba. Tapi sekarang ia baru tahu betapa kocaknya idenya ini. Siapakah pelindung perbatasan utara itu? Bahkan keberadaannya bisa disamakan dengan kaisar keluarga kekaisaran. Mau Kaisar Long datang kemari, ia juga belum tentu berani mencari masalah dengan pelindung perbatasan utara. Sedangkan Agung Long hanya merasakan tenaga sekujur tubuhnya yang menghilang begitu saja, dan memasang tampang putus asa. Ia tahu, seumur hidupnya ini kemungkinan tidak ada kesempatan lagi untuk membalas dendam kepada Jerry Yang dan Charles Ma. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Shah Long memandang Kun Long bertanya. Lapor ini kepada Kaisar Long dan menunggu perintah Kaisar Long. Selesai berkata, Kun Long langsung menghubungi nomor Kaisar Long. Kaisar Long yang berada di kota kekaisaran Long sudah mengetahui segalanya setelah mengangkat panggilan Kun Long. Ini masalah tentang Jerry Yang, kan? Kaisar Long langsung membuka mulut bertanya.
Ketika ia menyuruh anak buahnya melakukan sesuatu, anak buahnya tidak akan inisiatif menghubunginya, apalagi pendekar alam dewa keluarga Kekaisaran Long. Sedangkan kali ini, ia menyuruh dua pendekar alam dewa berangkat ke kota Yan. Kun Long mendatangkan panggilan, tentu saja masalahnya berkaitan dengan kota Yan. Tapi perjalanan ke kota Yan kali ini, yang paling membuatnya khawatir adalah Jerry Yang. Kun Long berujar serius, "Kaisar Long, aku sudah memastikan bahwa Jerry Yang adalah pelindung perbatasan utara. Tidak hanya itu saja, ia juga memiliki seorang anggota 9 Raja Perbatasan Utara yang daya tarungnya sudah mencapai alam dewa tahap awal." Selanjutnya, Kun Long menceritakan lagi kejadiannya di mana ia yang pergi ke pusat medis Aimin. Kaisar Long mendengar ceritanya dalam tenang. Hingga Kun Long selesai berkata, ia baru menghela nafas panjang. Perebutan desa Emperor kali ini, keluarga Kekaisaran Long ingin meminta sedikit saja juga sangat sulit. Kaisar Long, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kun Long berkata, Jerry yang tidak membunuhku, dan hanya memakai sebatang ballpoint menakutiku. Sepertinya ia juga tidak ingin bermusuhan dengan keluarga Kekaisaran Long. Setelah terdiam sesaat, Kaisar Long membalas, hubungi keluarga Long kota Yan, bilang saja keluarga Kekaisaran Long mau menerima mereka kembali. Selain itu, setelah terdiam lagi, Kaisar Long lanjut berkata, selain itu, biarkan Agung pergi ke sana untuk meminta maaf. Apa? Menyuruh Yang Mulia meminta maaf? Kun Long juga terkejut, apakah meminta maaf kepada keluarga Long? Apakah ada masalah? Kaisar Long bertanya balik dengan tenang. Kun Long tidak berani. Aku akan memberikan kabar ini kepada Yang Mulia, ujar Kun Long langsung. Setelah mendengar percakapan Kun Long dan Kaisar Long, Agung Long di samping seketika memucat. Dirinya yang sebagai junior terbaik di generasi ketiga keluarga Kekaisaran Long bisa-bisanya disuruh pergi meminta maaf kepada keluarga cabang keluarga Kekaisaran Long yang sudah dibuang ratusan tahun. Usai memutuskan panggilan, Kun Long mendadak bingung harus bagaimana mengabari Agung Long. Beberapa saat kemudian, Agung Long berujar mengejek dirinya, akhirnya, diriku juga yang merusak diriku sendiri. Yang Mulia, Kun Long merasa kasihan. Shah Long juga tampak sangat serius. Waktu Kaisar Long membiarkan Agung Long meminta maaf kepada keluarga Long, ia pun sudah memberikan sebuah informasi penting di mana Agung Long akan dibuang. Tapi mereka juga tahu jelas, ini yang disebut dengan kekejaman keluarga Kekaisaran. Sebagai anak cucu Kekaisaran, kamu hanya bisa menjadi barang penyembahan dalam perebutan kekuasaan, kecuali kamu memiliki kemampuan. Kini, dasar bela diri Agung Long sudah rusak. Ingin memulih seperti sebelumnya, sama sekali tidak mungkin, kecuali ada dokter ajaib yang mau membantunya. Sedangkan di keluarga Kekaisaran Long, tidak hanya Agung Long saja seorang cucu, melainkan ada banyak, dan bakat bela diri mereka tidak jauh dari Agung Long, bahkan lebih hebat. Hanya karena Agung Long adalah cucu terbesar dan juga bakat bela dirinya yang tidak biasa, apalagi alam bela dirinya paling tinggi, jadi ia menjadi yang paling menonjol dari sekian cucu. Tapi sekarang ini, ia hampir sama seperti cucu Kekaisaran terbuang. Raut wajah Shah Long dan Kun Long juga tampak sangat buruk. Dalam keluarga Kekaisaran Long, merekalah yang selalu mendukung Agung Long. Agung Long yang dihapus dari pusat kekuasaan keluarga Kekaisaran Long juga bermaksud bahwa usaha mereka selama puluhan tahun ini tersia-siakan begitu saja. Yang Mulia, Anda juga jangan terlalu sedih. Kalau Anda bisa memulihkan dasar bela diri Anda bisa menginjak kembali di pusat keluarga Kekaisaran Long, bukan sepenuhnya tidak ada harapan. Kun Long menghibur. Agung Long tersenyum pahit menggeleng kepala. Kekejaman keluarga Kekaisaran, aku tahu lebih jelas dari kalian. Seumur hidup ini, ingin kembali seperti sebelumnya, sama sekali tidak mungkin. Karena, Kaisar Long sudah ada kebanggaannya. Mau ia salah, ia juga hanya bisa berdasarkan yang salah. Seperti Zain Wang, bukan aku yang menyuruh orang pergi membunuh Zain Wang, tapi perintah dari Kaisar Long. Mendengar ucapan Agung Long, Shah Long dan Kun Long terkejut. Apalagi Kun Long.
Waktu ia bertemu dengan Zain Wang di pusat medis Aimin, awalnya ia masih tidak percaya akan ucapan Zain Wang. Kalau dilihat dari sekarang ini, seperti memang seperti itu. Akibat yang diterima Zain Wang bukan karena Zain Wang sendiri, melainkan karena ia yang menjadi cacat, jadi keluarga kekaisaran Long tidak memerlukannya. Kalau begitu, jika ada suatu hari di mana bela dirinya rusak, apakah keluarga kekaisaran Long juga akan memusnahkannya? Bersambung. Bab 1067. Cucu Kaisar berlutut. Pada saat yang sama, di pusat medis Aimin. Sejak Kun Long pergi dari sana, pusat medis Aimin kembali beroperasi normal. Zan Wang duduk di samping masih dengan wajah yang tampak cemas. "Kakek Zain, Anda jangan khawatir lagi, ada Kak Jerry di sini, pasti tidak akan yang bisa melukai Anda." Viola Feng tersenyum lembut, memandang Zain Wang berkata. Zain Wang agak kebingungan, berhadapan dengan pendekar alam dewa seperti Kun Long, Viola Feng bisa-bisanya tidak merasa takut sama sekali, seperti tidak khawatir kalau Kun Long akan membunuhnya. Jika Viola Feng juga merupakan seorang pendekar bela diri, tapi sayang sekali, ia hanyalah seorang dokter ajaib yang memiliki keterampilan medis tidak biasa, sama sekali tidak memiliki kemampuan bela diri. "Viola, kamu benar-benar tidak takut?" Zain Wang berujar dengan penasaran. Viola Feng berkedip-kedip mata, dan sebaliknya malah tertegun berujar kebingungan, "Mengapa aku harus takut? Kak Jerry berada di seberang pusat medis Aimin, dan ini adalah Kyushu wilayah Kak Jerry, memangnya ada siapa lagi yang akan melukaiku?" Mendengar ucapan Viola Feng, Zain Wang baru menyadari, bukan karena Viola Feng yang sangat berani, melainkan ia yang sangat percaya terhadap Jerry Yang. Zain Wang langsung memandang ke arah grup Yan Chen di seberang, bahkan wajahnya masih terlihat sangat serius, entah mengapa ia mendadak merasa khawatir untuk keluarga kekaisaran Long. Meski ia dikejar-kejar bunuh oleh keluarga kekaisaran Long, tapi ia memang bertumbuh besar di keluarga kekaisaran Long. Entah bagaimanapun, ia masih memiliki perasaan yang dalam untuk keluarga kekaisaran Long. Kalau bukan karena kekejaman keluarga kekaisaran naga, mau ia mati pun, ia juga akan mempertaruhkan nyawanya untuk keluarga kekaisaran naga. Dan pada saat ini, Jerry yang mendadak berjalan ke dalam pusat medis. "Tuan Yang." Zain Wang buru-buru berdiri dan berujar dengan penuh terima kasih, "Tuan yang menyelamatkan aku sekali lagi, sepertinya seumur hidupku ini, aku tidak dapat membalas semua budi Tuan Yang." Jerry yang tersenyum menggeleng kepala. Setelah memandang Zain Wang, ia tersenyum berkata, "Sepertinya kamu memulih dengan baik, setidaknya kamu tampak lebih semangat." Zain Wang mengangguk, "Semua ini berkat keterampilan Viola yang baik, bahkan dokter ajaib keluarga kekaisaran Long juga tidak mungkin membuatku berdiri kembali dalam waktu dekat." Viola Feng tersenyum tipis, "Tubuh kakek memang sudah sangat baik, bisa memulih kembali begitu cepat, sebagian besar dikarenakan tubuh kakek Zain yang baik." Ia bukan sedang merendahkan diri, melainkan memang lagi menyatakan sebuah kenyataan. Sebagai salah satu dari 5 pendekar alam dewa di keluarga kekaisaran Long, bagaimana mungkin tubuhnya buruk? Jerry yang saat ini baru memandang ke arah Viola Feng dan bertanya, "Viola, kamu baik-baik saja, kan?" Viola Feng menggeleng kepala, "Ada Kak Jerry di sini, aku tidak takut sama sekali." Jerry yang merasa sedikit emosional. Awalnya dokter ajaib Feng memakai kematiannya untuk menitipkan Viola Feng kepada dirinya. Awalnya ia kira Viola Feng akan menjadi beban bagi dirinya. Namun siapa sangka, ia bukanlah beban, melainkan menjadi kesayangannya. Baru saja tadi, waktu Yumi Qin buru-buru berlari ke kantornya, ia pun langsung menggulung celananya, serta memberitahu Jerry yang dengan semangat bahwa bekas luka di lututnya sudah menghilang banyak. Bahkan Jerry yang juga dibuat terkejut akan itu. Ia mendadak paham, mengapa Robin Luo bisa begitu buru-buru mencarinya setelah menyadari efek salep ini yang begitu hebat. Karena efek salep ini memang sangat hebat. Berdasarkan penilaian tim profesional grup Yan Chen, sekali salep ini masuk pasar,
untuk perkiraan aman, sepertinya penjualan bisa mencapai 1 triliun RMB. Yang paling penting adalah modal salep ini sangat rendah, yang dimana pasti bisa tersapu habis dalam satu pasar. Beberapa hari yang lalu, Zain Wang melarikan diri hingga grup Yanchen. Saat itu, ia tengah sekarat, bahkan Jerry yang mengira Zain Wang sudah mau mati. Namun hari ini, Zain Wang sudah bisa turun ranjang. Tidak hanya itu saja, bahkan Jerry yang dapat merasakan dengan jelas, bahwa dalam tubuh Zain Wang samar-samar ada aura bela diri. Sedangkan segala ini dikarenakan adanya Viola Feng. Kak Jerry, kamu bicara dulu dengan kakek Zain. Aku lanjut sibuk dulu. Viola Feng tersenyum berkata, kemudian memasuki ruangan kecil terdalam. Tuan Yang, bolehkah aku menanyakan Anda satu hal? Setelah Viola Feng pergi, Zain Wang tiba-tiba membuka mulut bertanya. Silakan. Jerry yang mengangguk. Aku ingin tahu, apakah Anda adalah pelindung perbatasan utara wilayah perang? Yang katanya bisa melawan setengah negara sendirian, Undefeated Yang. Saat Jerry yang menanyakan ini, ekspresinya tampak sangat gugup. Sepasang matanya juga setia menatap ke arah Jerry Yang. Jerry yang baru tertegun sesaat, dan tersenyum berkata, aku dari perbatasan utara, teman baikku Charles juga dari perbatasan utara. Sepertinya ia tidak langsung menjawab pertanyaannya, namun jawaban ini malah membuat Zain Wang tercengang. Ekspresinya juga tampak sangat semangat. Ternyata seperti itu. Ternyata, Zain Wang berujar dengan sangat semangat. Jerry Yang dan Charles Ma yang merupakan pendekar dari perbatasan utara, jawaban ini sudah cukup menjawabnya. Jika Jerry Yang bukanlah pelindung perbatasan utara, bagaimana mungkin ia bisa memiliki kemampuan bela diri yang begitu hebat di usia mudanya? Namun setelah semangat, wajah Zain Wang tampak agak murung, kemudian ia mendadak berkata, Tuan Yang, apakah suatu hari akan terjadi konflik yang lebih besar lagi antar Anda dengan keluarga Kekaisaran Long? Senyuman pada wajah Jerry yang pelan-pelan memudar. Ia berujar dengan tenang, ini tergantung keluarga Kekaisaran Long. Aku tidak ingin merusak kedamaian Kyushu, jadi mau keluarga kerajaan ataupun keluarga kekaisaran, asal mereka tidak menginjak batasku, aku boleh tidak perhitungan dengan mereka. Aku mengerti. Zain Wang mengangguk. Waktu ia menoleh lagi ke arah Jerry Yang, tatapannya pun jadi lebih banyak rasa hormat. Memang pendekar yang berasal dari wilayah perang, sangat memikirkan masyarakat. Sedangkan ucapan Jerry Yang ini juga membuatnya merasa lebih tenang. Setidaknya hal ini menjelaskan, asal keluarga Kekaisaran Long tidak sengaja mencari masalah, maka konflik antar Jerry Yang dengan keluarga Kekaisaran Long tidak akan diperbesar lagi. Namun pada saat ini, terdengar suara rem mobil di luar pintu. Pada saat yang sama, juga mendatangkan beberapa aura bela diri yang kuat. Raut wajah Zain Wang seketika berubah, karena ia sudah tahu siapa yang datang kemari. Awalnya ia masih khawatir, apakah Jerry Yang akan terjadi konflik yang lebih besar lagi dengan keluarga Kekaisaran Long. Alhasil kali ini lebih banyak orang keluarga Kekaisaran Long yang datang kemari. Jerry yang berkerut alis, tatapannya terlintas sekilas niat membunuh. Aku tidak berniat membunuh, tapi musuh malah memaksaku untuk membunuh. Ia baru saja selesai bicara, 3 buah bayangan buru-buru masuk ke dalam. Shah Long, Kun Long, berani-beraninya kalian datang kemari. Zain Wang seketika marah besar dan menghadang di depan Jerry Yang. Dum, dum, dum. Detik selanjutnya, hal yang membuat Zain Wang membelalak mata besar terjadi. Ia hanya menemukan 3 buah bayangan yang serentak berlutut di lantai. Yang paling membuatnya tidak percaya adalah cucu terbesar Kaisar Long, Agung Long, bisa-bisanya juga ikut berlutut di hadapan Jerry Yang. Apa yang sedang kalian lakukan sekarang? Zain Wang bertanya dengan gagap. Tuan Yang, dulu akulah yang terlalu memandang remeh Anda, dan tidak tahu betapa hebatnya Anda, bahkan juga bersikap angkuh karena diriku yang merupakan cucu terbesar Kaisar Long, sehingga bisa-bisanya ingin bermusuhan dengan Tuan Yang. Harap Tuan Yang memaafkan kita. Agung Long berujar dengan sangat tulus. Saat ini, ia mana berani bersikap arogan seperti kemarin-kemarin.
Hanya tersisa rasa hormat terhadap seorang pendekar, mana mungkin ada rasa dendam lagi. Bersambung.